Kagum deh sama sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal Palestina. Terbaru dia menyinggung negara-negara yang ngaku beradab, tapi malah melanggar hukum humaniter internasional atau aturan yang membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Pernyataan keras ini disampaikan Prabowo mewakili Indonesia di forum KTT Tanggap Darurat Gaza di Amman, Yordania kemarin. Penyerangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum perang modern, kata Prabowo. Prabowo juga tegesin Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Memang Prabowo nggak menyebut eksplisit nama-nama negara yang munafik itu, tapi kita pahamlah yang dia singgung adalah Israel dan negara-negara sekutunya. Apalagi mereka yang sering mengklaim IDF itu tentara paling bermoral. Semoga sindiran keras Prabowo ini didengar Israel dan negara-negara sekutunya ya. Dengan begitu mereka nggak lagi ngelakuin penyerangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Solidaritas kita untuk Palestina. Prabowo seberani itu memang. Jadi ngomong soal Pak Prabowo emang keren banget. Kancahnya di internasional itu selalu menjadi gebrakan dan POV point of view sih. DOF deep of feel mengerucut semuanya ke Pak Prabowo karena ya nggak hanya basa-basi gitu loh. Pak Prabowo menginfluence negara-negara lain untuk ini masalah saudara kita harus kita bantu gitu. Di mata Soeharto, yang tak lain adalah mertuanya. Ia dituduh pengkhianat karena pro-rakyat. Sementara di mata rakyat, Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tegah hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 98. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji, tak hanya sampai di situ. Dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada 25 Mei 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed, teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo, selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Ketika dulu terbang. I want to draw everyone's attention to the dire economic, political, and security situation in the West Bank, where hundreds of children terbunuh dan have been terluka. killed and injured, while settler Sementara attacks, penyerangan settlement pemukiman, perluasan expansion, pemukiman, economic sanksi sanctions, ekonomi, restrictions to pembatasan movement of pergerakan people, rakyat, and dan violations pelanggaran terhadap tempat of suci Muslim Islam dan and Christian Kristiani holy terjadi. sites in Jerusalem are at their worst. We look with the world today with horror at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. Palestina. Ini dia kuburan paling narsis yang ada di Indonesia.
Pemiliknya adalah Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Nah, pasti kalian familiar sama bercandaan Gus Dur yang bunyinya, polisi jujur itu cuma ada 3, patung polisi tidur, dan Hugeng. Semasa hidupnya, Pak Hugeng menolak untuk menggunakan nama lengkapnya Hugeng Iman Santoso di semua atribut kepolisian, surat menyurat, stempel, bahkan nama dada Pak Polri hanya menggunakan nama depannya saja, yaitu Hugeng. Setelah berkali-kali memegang jabatan penting, beliau berhasil memegang teguh keimanannya sebagai pejabat yang jujur, tidak menerima suap dan menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan saat pensiun, polisi-polisi yang lain justru patungan buat beli mobil untuk sang jenderal, saking miskinnya beliau semasa menjabat. Di akhir hidupnya, Pak Hugeng berwasiat agar di batu nisan beliau terdapat kalimat, "Alhamdulillah pada hari ini telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa." Wow, senarsis itu, narsis yang sejujurnya sangat positif ya. Di selama hidupnya berbuat baik, jujur, sampai Gus Dur itu bilang kalau hanya ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, yaitu patung polisi tidur, dan juga siapa ini? Pak Hugeng. Pak Hugeng ini sampai menuliskan ini, "Alhamdulillah pada hari ini telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa." Luar biasa. Ini salah satu inspirasi saya. Keren banget sih. Pak Prabowo ini orangnya penuh dengan value, penuh dengan nilai-nilai. Beliau orangnya rajin baca bukunya banyak. Kemudian beliau mengatakan beliau didikan Angkatan 45. Angkatan 45 itu adalah, orang mengatakan itu adalah the best generation of Indonesia, itu Angkatan 45 yang memerdekakan kita. Iya. Jadi banyak filosofi-filosofi itu didapatkan dari pengalaman beliau adalah anak dari Angkatan 45 Profesor Sumoto sendiri, didikan tentara, jenderal-jenderal zaman dulu yang Angkatan 45, termasuk Pak Harto, dan juga dari bacaan-bacaan buku. Didikan Angkatan 45. Ya pantas kalau akhirnya Pak Prabowo itu menjadi sosok yang cerdas, sosok yang tegas, pemberani. Seperti akhir-akhir ini kita tahu bahwa Pak Prabowo itu atas izin Pak Jokowi terus invasi ke negara-negara yang sedang berseteru. Jadi Pak Prabowo berusaha untuk negosiasi dan melakukan perdamaian. Itu di kancah internasional tentu sebelum-sebelumnya sudah banyak, termasuk di Rusia dan Ukraina kemarin. Terus ketika menjadi tentara, beliau menjadi komandan perang, berada di daerah-daerah yang sulit, termasuk beliau yang memecahkan Indonesia sama Malaysia, sama Singapura pada saat itu. Jadi dengan itu ya wajar beliau dibimbing langsung oleh generasi 45, oleh orang-orang yang pada saat tahun 45, tahun kemerdekaan ya. Akhirnya Pak Prabowo itu mendapatkan value yang sangat luar biasa. Sehingga 08 ini, kode dari Mr. Luhut, ini menjadi hadiah yang terindah menuju Indonesia emas. Bahkan istilah 08 itu dulu dari Pak Luhut ya? Benar ya gak? Banyak sekali cerita-cerita Pak Prabowo kok buka-buka sampai ke situ sebenarnya. Iya, bahkan Pak Prabowo bilang 08 itu dulu istilah itu dari Pak Luhut semuanya dibikin sandi angka daripada bahasa Jawa gitu ya Pak ya? Itu kita dua ngomong-ngomong. Jadi seperti dulu saat 81 itu, Tor itu, kita sasantinya apa sih? Wok gitu. Apa Bang ya? Kita dulu ngomong. Ya, tapi ya siap aja, kita selalu siap gitu. Dan kita harus setia, selalu setia. Tapi kita harus berani juga. Jadi siap, setia, berani. Itu yang mendoktrin kita. Pokoknya kita harus selalu siap dalam keadaan apapun. Tetapi kita juga harus setia. Ya, kepada atasan kita, pada sistem yang dimana kita berada. Kemudian panggilan radio. Gimana tuh panggilan radio? Ada ya call sign istilahnya ya. Pak Prabowo itu panggilan.
dibikin 09. Dulu kan Gajah sama Gajah Muda, saya Gajah, dia Gajah Muda. Pernah itu, jadi berapa kali kita rubah. Terus kemudian 08 tuh memang kita lihat kata orang Tiongkok, orang Chinese teman-teman, 8. laki yang tidak pernah Infinity ya, Infinity abadi. Ya. Benar. Jadi ya terus Pak Prabowo tarik-tarik, mungkin saya ini ya itu udah tahu alam punya, mungkin memang sudah waktunya Pak Prabowo jadi presiden. Kita doain aja jadi presiden yang hebat. Pak Prabowo bukan orang yang bisa diatur, brother. Yakin saya seperti itu. Beliau orang yang mempertimbangkan nasihat orang. Iya. Tapi kalau beliau diatur, dan you know him kan gitu ya. Nggak bakal bisa diatur bagaimana, nggak akan. Beliau punya prinsip sekokoh karang. Beliau punya prinsip seteguh dan sekuat baja. Nggak. Saya yakin Pak Prabowo itu seperti itu. Lihat bagaimana pendiriannya terhadap perang Ukraina. Ya kan? Itu kan di luar nalar kita, di luar pendapatannya presiden, kementerian, apapun, dia langsung berpendapat seperti itu yang membuat geger dunia. Lihat pendiriannya terhadap Palestina yang disuarakan oleh Bu Retno. Sekeras apa Bu Retno di pengadilan, di internasional, di PBB, coba sekeras apa? Dan kita yakin itulah jiwa Pak Prabowo. Ya, dan di wawancara Al Jazeera juga kemarin. Nah, terakhir dia bilang kita nggak akan mengikuti foreign, kita punya standar sendiri katanya. Dan yang paling membuat semua orang kagum dengan kehebatan dan keberaniannya ketika di balik kesantunannya dia memenuhi undangan Jinping. Dia pulangnya kemana? Jepang. Come on. Padahal Jinping nggak akur dengan Perdana Menteri Jepang itu kan. Tapi dia ingin menunjukkan nih, gue nggak bisa lo atur. Oke, gue deket sama lo, tapi punya hak gue untuk dekat sama semua orang. Lihat track recordnya dia, lihat catatan dia, lihat jejak sejarah beliau. Maka saya yakin mau Dewan Pertimbangan Agung, mau Pak Jokowi dan SBY sekalian ada di situ, nggak masalah. Tetap beliau punya kekokohan prinsip.